Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang membuat password atau membuat token di dalam Google Formulir. Ada dua cara agar soal atau presensi atau dokumen kita yang kita buat di Google Formulir ada passwordnya. Yaitu yang pertama, yaitu dengan menutup tanggapan pada Google Form-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dua cara agar soal atau presensi itu hanya dapat dibuka pada waktu tertentu. Karena fungsi dari sebuah presensi itu adalah untuk ketertiban. Jadi kalau kita buka 24 jam dalam satu hari, otomatis anak bisa absen, bisa jam 1 malam, jam 3 pagi, jam 7 pagi. Nah, agar absen itu sesuai dengan jam pelajaran kita, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Satu adalah menutup tanggapan secara manual. Kemudian kalau kita mau gunakan, itu kita buka tanggapan itu pada Google Form-nya. Kemudian yang kedua, Google Form tetap terbuka terus, cuman kita berikan token. Nah, token ini kita berikan pada jam-jam sesuai jadwal. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang memberikan token atau membuat token pada Google Form. Langkah untuk membuat token ada 4 macam. Pertama, menambahkan pertanyaan baru di Google Form Anda. Yang kedua, tetapkan soal dengan validasi respon. Kemudian yang ketiga, atur tipe validasi respon yang sesuai dengan keinginan Anda. Yang terakhir adalah isikan atau buat token dan catat token Anda, jangan sampai lupa. Silakan masuk ke akun dan kita buka Google Drive kita. Selanjutnya kita buka, sebagai contoh adalah saya memberikan password atau token pada soal PPKN. Jadi harapan saya nanti soal ini saya berikan ke setiap kelas pada jam-jam yang sudah ditetapkan melalui grup-grup WA yang sudah disiapkan. Nah, di sini ini belum ada tokennya. Jadi anak kalau sudah punya linknya, dia bisa mengerjakan kapanpun. Baru ada nama, kelas, nomor absen. Nah, sekarang saya akan tambahkan tokennya. Langkah yang pertama adalah menambahkan pertanyaan. Klik plus ini. Kemudian tambahkan pertanyaan, masukkan token Anda. Token. Nah, secara default karena kita menulis token, Google sudah menerjemahkan sehingga validasi respon telah ditambahkan. Kalau belum ada, Anda bisa memasukkan dengan klik pada titik 3 pada kanan bawah ini, kemudian pilih validasi respon. Karena ini sudah ada, berarti langkah kedua sudah selesai. Langkah yang ketiga adalah kita atur jenis validasinya. Ada 4 kolom nanti. Yang pertama ini, kolom yang pertama, jenis validasinya berupa apa? Ini ada angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Contoh angka. Kemudian pada kolom yang kedua, ini ada pilihan, ada lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan seterusnya.
ini bisa kita gunakan sebagai password yang akan kita buat. Kalau misalkan kurang dari atau sama dengan, berarti misalkan untuk presensi, misalkan presensi itu maksimal siswanya hanya 36, maka kita gunakan kurang dari atau sama dengan, masukkan angkanya ini 36. Jadi nanti kalau anak memasukkan lebih dari 36, ada yang 37 dan seterusnya, token tidak bisa diterima. Jadi yang bisa diterima adalah angka di bawah 36. Kemudian kolom yang keempat ini ada teks kesalahan khusus. Jadi pesan kesalahan yang akan tampil di user kita, dalam hal ini siswa, kalau anak itu salah memasukkan token. Misalkan nomor Anda tidak terdaftar. Nah, ini nanti akan tampil di tampilan perangkat anak saat anak itu memasukkan angka lebih dari 36. Kemudian contoh yang jenis yang kedua adalah teks. Teks ini juga macamnya ada berisi, tidak berisi, alamat email, URL. Artinya kalau berisi dan tidak berisi, kalau kita isi berisi, ini kita memasukkan sebuah karakter, dan karakter itu harus ada di yang ditulis anak. Misalkan saya gunakan perintah selalu, tapi L-nya di tengahnya ini besar. Jadi ada huruf besar di tengah, hanya satu, yaitu L. Nah, kalau anak memasukkan L-nya ini semua kecil, ini juga nggak mau, karena sensitive case-nya ini jalan. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap huruf yang berbeda. Tapi kalau anak ini sudah sama, cuman di depannya ditambahi, selalu berangkat, misalkan anak menambahin kata sendiri, itu bisa. Yang penting token itu berisi kata selalu, L-nya besar. Nah, itu bisa. Nah, kalau kita menginginkan kata yang sama persis yang kita tulis sebagai password di sini, kita memilihnya bukan teks, yaitu pada ekspresi reguler. Kemudian di sini Anda pilih kecocokan. Nah, kecocokan ini harus cocok betul dengan apa yang kita tulis. Misalkan ini selalu, S-nya besar, L-nya besar, L belakangnya kecil. Nah, kode ini selalu ini harus sama persis anak memasukkan. Kalau S-nya anak memasukkan kecil juga salah, L-nya kecil juga salah. Kalau ditambahi juga nggak mau. Jadi harus sama persis dengan apa yang kita buat di sini. Pesan kesalahannya bisa Anda buat tergantung dari Anda semua. Silahkan dibuat dengan kesalahannya apa. Misalkan token Anda masukkan salah. Kemudian karena ini sebuah token, maka wajib diisi harus diaktifkan. Nah, kalau sudah, berarti pembuatan token sudah selesai. Untuk previewnya bisa kita coba. Nah, ini previewnya, misalkan nama sembarang dulu aja, kelasnya sembarang, nomor absen misalkan saya buat 3. Misalkan untuk token saya buat tidak ada huruf besarnya. Saya klik berikutnya, ada kesalahan, token yang Anda masukkan salah. Saya coba lagi, S-nya besar, L-nya besar, ini benar, cuman ada tambahan satu karakter. Saya tambahi satu karakter, saya klik berikutnya, masih salah, karena tadi kita menggunakan ekspresi reguler dengan kecocokan, harus sama persis. Saya hilangkan. Nah, ini baru bisa masuk. Nah, ini cara pembuatan token.
Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka dengan video saya, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe pada channel di bawah ini.